freelancer, udah tahu kan kalau uang bisnis dan pribadi itu harus dipisah? Tapi gimana kalau uang bisnis udah terlanjur nyatu dengan uang pribadi? Apa solusinya? Oke, sebelum masuk ke sana mungkin ada sobat finansialku yang masih bingung. Kenapa sih keuangan pribadi dan bisnis harus dipisah? Kebanyakan uang pribadi digunakan untuk bisnis. Begitu pula hasil bisnis yang banyak digunakan untuk menutupi kebutuhan pribadi. Sehingga nggak bisa lagi terkontrol apakah bisnis yang dijalanin sebenarnya ini menguntungkan atau enggak. Alhasil keuangan pun menjadi nggak sehat. Jadi udah jelas resikonya akan sangat tinggi kalau kamu menggabungkan uang pribadi kamu dan juga bisnis. Selain itu, kalau kamu memisahkan uang kamu, pembukuan keuangan pun menjadi lebih efektif dan juga efisien. Kemudian uang untuk modal usaha akan terlindungi karena terdapat catatan transaksi dengan jelas. Dan terakhir, kamu bisa tahu juga apakah usaha sudah menguntungkan atau belum, sehingga lebih mudah untuk mengambil keputusan menyangkut usaha. Lalu kalau sekarang udah tercampur, bagaimana nih Minku? Oke, nggak apa-apa. Sekarang yang kamu lakukan adalah coba cek cash flow kamu. Mungkin kamu akan mengalami kesulitan di sini. Jadi kamu bisa langsung aja tanyakan pada perencana keuangan yang udah mahir yang ada di aplikasi Finansialku. Untuk dapatkan aplikasinya, kamu bisa langsung aja klik tombol I. Setelah kamu berkonsultasi, kamu bisa menerapkan tips-tips ini agar nggak kebingungan memisahkan uang pribadi dan juga bisnis kamu. Yang pertama, membuat rekening yang berbeda. Membuat rekening yang berbeda maksudnya kamu bisa membuat dua rekening yang terdiri dari satu rekening pribadi dan satu rekening untuk usaha. Sehingga alur kas masing-masing keuangan akan jelas dan sudah pasti. Kamu tidak akan kebingungan lagi mana uang pribadi dan mana uang bisnis kamu. Pastikan kartu ATM untuk pribadi dan bisnis jangan sampai ketuker. Takutnya kamu membeli kebutuhan pribadi dengan mengeluarkan uang untuk bisnis kamu. Yang kedua, selalu lakukan evaluasi. Setelah memisahkan rekening bisnis dan pribadi, lakukanlah evaluasi keuangan pribadi. Bisa dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Tetapi untuk para pemula, lebih baik melakukan evaluasi tiap minggunya agar bisa melakukan pengecekan. Apakah uang sudah terpisah dengan baik atau belum? Siapa tahu, uang bisnis kamu masih ada yang masuk ke dalam rekening pribadi kamu. Yang ketiga, lakukan analisa kondisi keuangan. Analisa kondisi keuangan sangat penting, terutama untuk keuangan bisnis kamu. Apakah kamu udah benar-benar mendapatkan profit atau mengalami kerugian? Kamu bisa melakukan analisis kondisi keuangan kamu di aplikasi Finansialku. Setelah itu, kamu bisa juga konsultasi langsung dengan ahlinya mengenai usaha maupun keuangan pribadi kamu. Yang keempat, gunakan sistem pencatatan keuangan yang akurat. Pencatatan keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam kesehatan keuangan kamu. Kalau udah memisahkan uang pribadi dan uang bisnis tapi nggak ada pencatatan keuangan, berhati-hatilah karena resiko tercampurnya uang atau tidak jelas alur kas kamu masih bisa beresiko. Kamu bisa melakukan pencatatan harian untuk uang bisnis dan uang pribadi. Sekarang banyak banget teknologi canggih yang bisa membantu kamu untuk melakukan pencatatan keuangan. Dalam aplikasi Finansialku, ada juga loh fitur pencatatan keuangan. Jadi sangat praktis, dalam satu aplikasi kamu bisa melakukan pengecekan kondisi keuangan, bisa melakukan pencatatan keuangan, bahkan bisa berkonsultasi dengan para ahlinya. Dan bahkan lebih dari itu, masih banyak fitur lainnya yang bisa kamu coba di aplikasi Finansialku. Yang kelima, fasilitas bisnis tidak untuk pribadi. Menggunakan fasilitas bisnis untuk keperluan pribadi akan menimbulkan resiko adanya pengeluaran yang tercampur. Sebagai contoh, kamu menggunakan fasilitas mobil usaha untuk keperluan pribadi. Kalau terjadi resiko-resiko yang tidak diinginkan, misalnya terjadi kerusakan, maka bisnis pun akan terhambat, bukan? Dan nantinya akan bingung juga dari mana uang resiko akan keluar. Apakah dari kas pribadi atau dari kas kantor? Memisahkan uang pribadi dan bisnis sebenarnya tidaklah sulit. Dimulai dari diri sendiri dan perlu adanya konsistensi untuk terus mengelola keuangan. Mulailah sayangi keuangan kamu. Awali dengan mengenali kondisi keuangan, memisahkan keuangan, melakukan analisa, dan konsultasikan keuangan kamu. Sampai bertemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.